Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Semoga kabarnya selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai materi untuk kelas 11. Nah, di sini judulnya adalah terus ada ocha mando, lalu ada verbi o mi mashita. Nah, kita akan menggarisbawahi terlebih dahulu untuk kata kerjanya atau keywordnya. Nah, itu kata kuncinya ada di bentuk T, terus mimas atau mashita. Yang jelas dalam bahasa Jepang, jika akhirannya mashita, dia menyatakan bentuk lampau. Bentuk lampau atau kata kerja yang sudah pernah dilakukan. Lalu di sini ada bentuk T dan T. Di situ tuh menyatakan kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Nah, di sini contoh kalimatnya ada gohan o tabete ocha o nonde terebi o mimashita. Di mana kata tabete itu awalnya adalah dari kata tabemas, ya kan? Awal dari kata tabemas. Lalu si nonde ini kata awalnya adalah dari kata no mimas. Nah, dalam bahasa Jepang, kata kerja yang akhirannya emasan seperti ini itu tidak boleh diletakkan di tengah kalimat, tapi harusnya di akhir kalimat. Tapi karena kita ingin menyatakan kegiatan yang dilakukan secara berurutan, maka kata kerja si bentuk emasnya ini harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk T. Contohnya nih, awalnya kan ada tabemas, cara ubah ke tabete, emasnya dicoret diganti T. Lalu awalnya dikata nomi mas, diubah ke bentuk T, emasnya ini dicoret karena huruf sebelum mas ada huruf mi, maka dia berubah jadi ende. Sensei taunya dari mana mi itu jadi ende. Nah, kalian boleh dibuka lagi tuh buku catatannya pada kata kerja golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Terutama untuk golongan 1 ya. Pertama yang ada akhirannya ichiri, jika diubah ke bentuk T menjadi T. Lalu yang akhirannya bi mini, jika diubah ke bentuk T jadinya ende, dan lain sebagainya. Kuncinya pada bab ini kalian harus sudah hafal kata kerja baik dari golongan 1 sampai dengan golongan 3 dan perubahan dari kata bentuk mas ke bentuk T. Seperti itu ya, minasan. Nah, sekarang kita akan mengambil contoh kata yang akan kita ubah, yang awalnya dari kata kerja bentuk mas, lalu kita akan ubah lagi ke dalam bentuk T ya. Kita akan ambil contoh apa ya? Sepertinya membaca. Coba ayo sambil saya menghapus nih, kira-kira membaca dalam bahasa Jepang itu apa ya? Membaca dalam bahasa Jepang adalah yomimasu. Yomimasu ini kan artinya membaca. Membacanya itu baru akan membaca, belum dilakukan. Nah, kalau kita akan ubah kata membaca ke dalam bentuk lampau, caranya itu masnya ini dicoret menjadi bentuk mashita. Jadi yomi mashita. Awalnya yomi mas itu membacanya baru akan. Tapi kalau yomi mashita karena ada ini berarti dia sudah menyatakan dilakukan, jadi sudah membaca ya, seperti itu. Nah, sekarang dari bentuk mas ke bentuk lampau sudah kita ubah. Sekarang kita ubah lagi si yomi mas ke dalam bentuk T. Caranya
masnya dicoret. Lalu sebelum mas itu ada kata mi. Nah, dicek lagi di minasang, yang akhiran mi itu adanya di golongan 1, 2, atau 3. Karena yang mi mas ada di golongan 1 dan akhirannya mi, kalau diubah ke bentuk T jadi d. Nah, yo-nya turunin jadinya yon d. Awalnya yang mi mas diubah ke bentuk T jadi yon d ya, seperti itu. Terus misalkan apa lagi? Sensei mau tulis kata misalkan tachimas. Nah, tachimas ini adanya di golongan 1. Berarti masnya dicoret, huruf yang ada di belakang mas itu si ci diubah ke bentuk T. Ya akhirnya ci, ingat-ingat kalau ubah ke bentuk T jadi ya betul. Jadi T. Taknya turunin jadi tate. Seperti itu ya minasang. Jadi intinya minasang itu harus menghafal dulu kata kerja baik dari golongan 1 sampai dengan golongan 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke pola kalimatnya. Nah, di sini pertama itu ada contoh pola kalimatnya di Maruko bilang kino nani o shimashita ka. Nah, si kino itu artinya adalah kemarin. Nani artinya apa? Shimashita ka awalnya itu dari kata shimas. Shimas artinya melakukan. Nah, karena ada mashita di sini, berarti dia menyatakan bentuk lampau atau menjadi sudah melakukan. Nah, kino itu kemarin. Lalu kita akan mulai menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Cara terjemahannya adalah cari dulu partikel wa. Nah, di sini ada partikel wa kan. Nah, urutan yang pertama kali diterjemahkan adalah kata sebelum wa, yaitu ada kata betul kino. Berarti kino yang pertama. Lalu yang kedua dicari kata kerja yang ada mas-masannya, mashita atau shimas, itu ada di kata shimashita ka. Berarti yang kedua. Terakhir itu dicari objek tanyanya ada nani. Nah, jadi kino wa nani o shimashita ka artinya adalah kemarin sudah melakukan apa. Seperti itu ya minasang. Nah, lanjut ke lawan bicaranya itu ada Maruko. Maaf ini dianulir ya, bukan Maruko tapi Mamoru. Nah, lalu Maruko menjawab shigoto o shite gohan o tabete nemashita. Nah, kita tandain dulu nih ada kata kerjanya mana aja, yaitu ada shite, tabete, dan nemashita. Nah, sekarang kita cek lagi nih, si shite itu awalnya dari kata shimas. Lalu si tabete awalnya dari kata tabemas. Nah, cara ubah si T awalnya ke bentuk mas, masnya dicoret diganti T. Lalu yang awalnya tabemas diubah ke bentuk T karena dia ada di golongan 2, berarti masnya dicoret lalu diganti dengan T. Jadi tabete dan nemashita itu awalnya dari kata nemas. Nemas artinya tidur. Nah, tapi kalau ada akhirannya masta berarti sudah tidur. Nah, si goto itu ada pekerjaan. Tapi kalau digabung dengan shite jadinya bekerja. Gohan artinya nasi, tabete artinya makan, lalu nemashita artinya sudah tidur. Jadi kalau kita gabung berdasarkan dengan urutan terjemahannya, yang pertama itu dari depan dulu berarti. Yang pertama adalah bekerja, yang kedua makan, 3 objeknya nasi, yang terakhir baru nemashita. Nah, jadi shigoto wo shite gohan wo tabete nemashita artinya adalah bekerja, makan, nasi, dan tidur. Sensei, kenapa di sini akhirannya harus nemashita selain menunjukkan lampau? Dia karena awalnya itu lawan bicaranya menanyakan kino. Kino itu kan artinya kemarin. Kemarin adalah bentuk lampau atau sudah terjadi, berarti ini jawabnya pun harus dengan bentuk lampau. Jadi ada nemashita seperti itu ya. Oke, minasang, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau sekiranya ada yang mau tanyakan silahkan.
akan dikit dulu pertanyaannya dan bisa disampaikan langsung ke sensei saat jam pertemuan langsung di kelas ya. Nah, yang kedua itu ada percakapan antara Shinosuke dengan Himawari, dimana maaf ini tulisannya agak miring ya minasang ya. Yang pertama itu Shinosuke bilang apa coba, ada yang udah mulai bisa membaca? Nah, Shinosuke tuh dia bilang di sini, Shinosuke himana toki ni nani o shitai desu ka. Nah, di sini ada himana toki. Nah, himana toki artinya adalah waktu luang. Lalu nih di sini artinya pada ya. Nani adalah apa? Shitai itu awalnya dari kata shimas. Simas artinya melakukan. Cara ubah ke bentuk tai, masnya dicoret lalu diganti dengan tai. Tai itu artinya ingin. Kalau simas melakukan ditambah dengan tai ingin jadi ingin melakukan. Nah, udah ada waktu luang, lalu pada apa ingin melakukan deska untuk bertanya. Nah, kalau di sini kan nggak ada partikel wa. Jadi gimana sih saya cara nerjemahinnya? Kalau tidak ada partikel wa, berarti urutan yang pertama kali diterjemahkan adalah kata tunjuk waktu. Di sini kata tunjuk waktunya ada pada kata ni atau artinya adalah pada. Nah, ini yang pertama, jadi pada keterangan waktunya waktu luang, pada waktu luang kata kerjanya ingin melakukan, objek tanyanya apa, terakhir baru deska. Jadi himana toki ni nani o shitai desu ka artinya adalah pada waktu luang ingin melakukan apa, seperti itu. Lalu di sini ada lawan bicaranya, Himawari menjawab dia nihong ite. Nihong ite kata kerjanya ite. Yang kedua sushi o tabete berarti tabete terakhir Fujiyama ni nobo ritai desu. Nah, ada 3 kata kerja. Nah, di sini ada kata ite. Ite itu awalnya dari kata ikimas. Ikimas, cara ubah ke bentuk T-nya adalah masnya dicoret. Kata kerja yang akhirnya ki jika diubah ke bentuk T jadi ete. Jadi ite. Ikimas itu artinya pergi. Lalu tabete awalnya tadi dari kata tabemas, masnya dicoret diganti dengan T. Yang terakhir itu ada kata noboritai, itu dari kata noborimas. Noborimas itu artinya mendaki. Nah, diubah ke bentuk keinginan jadi noboritai. Cara ubahnya adalah masnya dicoret lalu diganti dengan tai des, seperti itu ya. Seperti itu, noboritai des. Nah, noboritai artinya adalah mendaki. Nah, dimana ketika ada kata noborimas itu harus disertakan dengan partikel ni. Jadi kalau kita terjemahkan dari depan dulu, berarti dari yang depan adalah pergi, itu artinya ke, pergi ke Jepang, lalu makan sushi, yang terakhir ke belakang makan sushi, ingin mendaki gunung Fuji. Jangan lupa des yang terakhir ya. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi mulai dari terjemahan yang terakhirnya. Nihong ite. Nihong ite berarti yang pertama itu adalah pergi, yang kedua ada artinya ke, yang ketiga nihong Jepang, jadi pergi ke Jepang. Lalu kata kerja keduanya makan, objeknya sushi. Lalu kegiatan selanjutnya adalah ingin mendaki gunung Fuji. Terakhir itu ada des yang ke-8. Jadi nihong ite sushi o tabete Fujiyama ni noboritai desu artinya adalah pergi ke Jepang, makan sushi, dan ingin mendaki gunung Fuji. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai menyatakan kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Jadi kata kuncinya adalah untuk merubah dari kata bentuk mas menjadi bentuk t, dan diakhiri dengan mas atau masta. Jika kejadiannya sudah
lampau atau sudah terjadi, maka diakhiri dengan kata masta. Namun jika kejadiannya baru akan dilakukan, diakhiri dengan kata mas, seperti itu ya. Nah, berikut ini ada kosakata dari bagian A sampai dengan bagian H. Silakan dipelajari, dicari dulu romajinya kalau sudah dihafalkan. Pada pertemuan selanjutnya kita akan lakukan sesi kuis atau tanya jawab mulai dari kosakata yang pertama, berupa pola kalimat dan lain sebagainya seperti huruf hiragana. Jadi silakan dipersiapkan ya. Lalu jika pada pembelajaran kali ini ada yang mau ditanyakan, silakan di-keep kembali pertanyaannya dan diajukan saat pertemuan selanjutnya di dalam kelas. Oke, sekian dari Sensei. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Minasan, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.